Yo guys, balik lagi bersama kita di Gadget Play. Dan kesempatan pada video kali ini kita ingin mereview handphone dari brand Realme yang katanya ini disebut sebagai generasinya dari tipe C2, yaitu C11. Nah, ini dia wujud dari handphonenya. Bisa kalian lihat ya, ini warna hijau atau green ya. Oke, kalau kita pikir-pikir sih dari C2 ke C11 sedikit aneh ya. Jauh banget jaraknya. Seharusnya kan runtut dari C2, C3, C4, C5. Ini C2 dan C11. Realme mungkin lagi mimpi ataupun lagi eksperimen nyari-nyari tipe yang sekiranya agak sedikit unik ya, biar menarik perhatian para konsumennya. Dan salah satunya yang menarik perhatian banget yaitu pada bagian desainnya. Gimana tidak nih? Kita lihat aja dari bagian desain belakangnya ya. Ini tuh kameranya beda banget dari brand-brand lainnya. Dan ini kayaknya desain ini belum pernah ada ya. Apalagi ditambah dengan ada kayak garis lintas selatan gini ya. Bisa tulisan Realme yang menuju ke kamera. Dan untuk bagian depannya ini layarnya udah gede banget, berukuran 6,5 inch. Kita bandingkan aja dengan Realme C2 itu masih menggunakan 6,1 inch, kecil banget. Ini pantaslah disebut sebagai generasi dari Realme C2. Nah, kita cek aja untuk bagian sebelah kanan ya. Ini hanya ada tombol power dan tombol volume. Untuk bagian atas ini kosong, polosan, nggak ada apa-apa. Bagian bawah ada jack audio 3,5 dan ada port USB masih micro. Wajar, entry levelnya Realme masih menggunakan USB micro dan didukung juga ada speaker bagian bawah. Oke, dan bagian sebelah kiri hanya ada SIM tray dan ini katanya udah triple slot. Kita buktiin aja, langsung kita buka. Oke, dan ini beneran triple slot ya guys. Oke, kalian bisa pasang 2 kartu dan tambahan 1 micro SD. Jadi nggak perlu khawatir penyimpanan kalian akan penuh. Oke, selanjutnya di C11 ini juga sudah didukung dengan konfigurasi 2 varian RAM. Yang pertama 2 GB dan ada juga yang 3 GB dan masing-masing storage-nya juga sama yaitu 32 GB. Dan untuk versi Android-nya sendiri ini lebih baik dibandingkan dengan C2 yaitu Android 10 atau Android 10. Sedangkan C2 masih menggunakan Android 9.0. Nah, cakep banget ya. Tentu fitur-fiturnya tuh banyak banget tambahnya dibandingkan dengan Android versi 9. Apalagi untuk C11 ini juga didukung dengan prosesor yang sangat terbaru yaitu G35. Realme menyebutnya ini adalah gaming processor. Tapi biar kita nanti tahu realnya, kita buktiin aja untuk main Mobile Legends ataupun PUBG ya. Oke, kita di sini mulai untuk gaming test ya, gimana performa dari C11 ini. Oke, kita coba langsung aja. Ini game Mobile Legends ya. Nanti kita lanjut ke PUBG Mobile. Nah, untuk biar kalian lebih yakin nih, kita cek aja untuk bagian pengaturannya gimana grafik yang diperoleh dari Realme C11 ini. Nah, untuk pengaturan grafiknya ini bisa di high frame rate ya. Kita coba. Nah, ini bisa kalian mainkan. Dan ini juga untuk kualitas grafiknya kita bisa main di bagian high frame rate juga. Namun resikonya kalau kita tinggikan semua kayak gini, ini akan lebih cepat panas di handphonenya ya. Nah, ini untuk performa dari prosesor G35. Oke, kita di sini menang. Kalau untuk Mobile Legends ini lancar-lancar aja. Dan ini performanya lumayan oke lah buat kalian yang mainnya maniak di bagian Mobile Legends-nya. Kita lanjut ke PUBG Mobile. Oke, kita udah masuk di game PUBG ya. Kita cari musuh dulu di sini. Kalau kita rasakan untuk sensitivitas layarnya ini sedikit smooth sih. Ya, meski ada lag-lag sedikit ya. Tapi gak masalah lah, untuk entry level kayak gini udah lumayan banget loh. Ini untuk gambar yang dihasilkan juga lumayan bagus sih. Mana musuhnya nih? Gak ada musuh sama sekali kayaknya. Kalau untuk Realme C11 ini, kalau untuk membidik musuh 1, 2, 3 ya masih bisa ngekill sih. Walaupun produk entry level ya. Nah, untuk pengaturannya sendiri kalau kita lihat dapat apa kira-kira? Apakah udah support HD ya?
Oke, untuk grafiknya sendiri di sini kita masih dapetin di mentok di balance ya. Kalau untuk di SD kayaknya belum bisa, nah, kan itu belum nggak bisa ya. Oke, kalau untuk di frame rate-nya kita juga mentok di bagian medium aja. Kita bisa mainkan di balance dan medium ya. Ini udah standar banget lah untuk produk entry level kayak gini dari Realme C11. Oke, kita nyari musuh dulu sebentar. Kalau nggak ada, kita mungkin tutup aja ya. Kayaknya lama nyari musuh nih. Ini tempatnya kebetulan kita turun di tempat yang sepi soalnya. Waduh, nggak ada musuh sama sekali. Oke lah, di sini nggak ada musuh sama sekali ya. Kita langsung simpulin aja untuk grafiknya sama pengaturannya untuk entry level kayak gini udah cukup oke lah kalau buat kalian mainkan, meski nggak sesmooth handphone ya 3-4 jutaan ya, ini masih bisa kalau untuk main Mobile Legends dan PUBG Mobile. Oke, kalau kita lihat dari performanya ini udah terbaru banget ya prosesornya, yaitu G35. Nah, kalau prosesornya baru mungkin juga harus didukung dengan baterai yang awet ya, biar performanya lebih oke lagi. Nah, jangan khawatir, di C11 ini udah didukung dengan kapasitas baterainya sangat gede, yaitu 5000 mAh. Ini masih populer banget ya dengan kapasitas baterai 5000 ini. Apalagi didukung dengan pengecasan 10 watt. Kalau kita pikir 10 watt kapasitas baterai 5000 itu kisaran 2,5 sampai 3 jaman. Mending ditinggal tidur atau pacaran aja. Oke? Oke, setelah kalian tahu performa dari C11 tadi ya, kita lanjut ke bagian kamera. Nah, ini yang ditunggu-tunggu biasanya bagi cewek ataupun cowok-cowok yang alay suka main TikTok ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, mungkin kamera yang bikin kalian tertarik. Bagaimana tidak, dari bagian kamera belakangnya aja ini desainnya udah oke banget ya. Ini tuh nggak ada yang nyamain loh dari brand lain. Kotak, tapi di sini tuh sayang banget masih kosong, nggak ada lensanya. Ini lensanya ada dua cuman, yaitu beresolusi 13 megapiksel sebagai kamera utama dan kamera 2 megapiksel sebagai depth sensor aja. Jadi bagi kalian yang suka foto-foto, ini udah oke banget lah di entry levelnya Realme C11. Dan untuk resolusi kamera depan, kamera selfie-nya ini hanya 5 megapiksel. Tapi nggak usah khawatir karena sudah didukung dengan teknologi AI Beauty. Jadi wajah kalian itu akan terlihat lebih putih tapi masih natural. Bangun tidur pun kalau mau selfie nggak perlu make up, langsung aja gunakan Realme C11 generasi dari C2. Ada satu poin penting yang dilupakan tadi di depan ya. Untuk kamera belakangnya ternyata sudah didukung dengan fitur Super Night Scope. Itu sih Realme nyebutnya. Kalau untuk brand lain mungkin nyebutnya sebagai Ultra Night Mode ya. Beda-beda dikit, tapi intinya fungsinya sama. Nanti kita langsung jepret-jepret aja ya hasilnya kayak apa dan perbedaannya dengan kamera biasa dan dengan menggunakan fitur Super Night Scope ini gimana hasilnya. Oke guys, ini adalah hasil perekaman dari Realme C11 ya. Ini untuk kamera depannya lumayan agak gelap sih. Kalau kita lihat kayak masih kelihatan noise banget gitu ya. Ini kita lagi ada di Roxy Square Jember ya. Oke, coba kita jalan sekarang. Gimana menurut kalian? Guncangannya apa berlebihan atau enggak kira-kira? Kita goyang-goyang ya. Oke. Dan itu tadi hasil dari perekaman video dan foto dari Realme C11. Bagaimana menurut kalian? Kalian nilai bisa di kolom komentar kita ya. Oke, setelah kalian tahu dari bagian performa dan spesifikasi dari C11 ini, kalau kita rasakan nggak jauh-jauh banget dari C2. Karena perbedaannya itu sedikit. Mungkin dari bagian prosesor, dari bagian Android, ada ukuran layar, dan yang paling banget kerasa yang perbedaannya itu ada di bagian desainnya. Nih, kalau kalian lihat ini jauh banget ya dari desainnya itu. Kalau C11 ini keren banget, cakep banget lah kalau untuk di tahun 2020 ini. Ya, kalau untuk kita coba untuk gaming test tadi,
itu performanya nggak cakep-cakep banget, tapi bisa kalau untuk PUBG Mobile. Kalau untuk Mobile Legends sih lancar-lancar banget, bisa di pengaturan grafik, high frame semua ya. Ya, kalian bisa rasakan sendiri kalau nanti kalian beli Realme C11. Oke, mungkin itu aja video dari kita. Semoga membantu kalian untuk bisa memberikan informasi terkait dengan gadget terbaru dari Realme, yaitu C11. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.